Biasanya mikir kuliah. Biasanya jam bikin sesudah kuliah. Ternyata kalau sudah selesai itu ini kangen kuliah. Tapi kalau sudah kuliah kangen cepat selesai. Saya itu salah satu anak yang suka ini. Suka kasih kayak misalkan ada temen yang mau maksud saya kalau misalkan ada yang pengen misalkan nih dia itu punya beban pikiran, misalkan butuh teman untuk mau curhat begitu, macam ada yang inbox saya itu, dia kan banyak yang inbox saya itu, tapi saya tidak sempat balas satu persatu karena saking banyaknya itu. Ada yang kayak dia itu bagaimana ya, dia itu punya mimpi begitu, punya mimpi tapi sama latar belakangnya juga terbatas begitu. Saya cuma mau bilang, karena itu yang bertanya seperti itu banyak, yang omong seperti itu, saya ingin seperti Kak Gisti, saya ingin seperti Adi Gisti. Bahkan di TikTok itu ada yang komen seperti itu juga. Kalau kalian kalau kalian punya mimpi ya apa ya caraku, ya usaha, maksud saya itu kalau kalian punya mimpi, kejar mimpi kalian maksudnya. Terus jangan cuman kayak bisa pengen seperti ini tapi kalian berhenti di situ begitu, cuman saya pengen seperti ini tapi tidak mau berusaha, itu kan sama saja. Kak Lastri, kan tidak akan terwujud apa yang kalian inginkan itu begitu. Jadi kalau misalkan kalian punya keinginan saya pengen seperti ini ya berusaha, ya kan, berusaha cari jalan keluarnya. Sekarang loh kalian main sosmed gini kan pasti sudah bisa, berarti kan kalian sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang tidaknya buat kalian, itu kan sudah tahu begitu. Nah, jangan berhenti di situ, berusaha. Terus jangan kayak menunggu dari orang tua begitu tuh, padahal kita ini sudah dewasa loh begitu kan, sudah dewasa berarti kan sudah bisa jalan sendiri, usaha. Terus kalau misalkan kalau sudah punya mimpi seperti itu, saya pengen A, kalian harus berkomitmen pada A itu begitu. Jangan mudah terpengaruh sama orang lain, sama temen. Terus jangan terlalu misalkan kalian melakukan A-nya ini tadi, jangan suka memikirkan pikiran orang lain yang belum tentu orang lain itu pikirkan. Itu salah satu berpengaruh sama kita itu. Kita suka memikirkan nih, dia bilang apa nanti ini, kosa seperti ini, nanti saya digosipi, nanti saya seperti ini. Itu kalau misalkan kalian sudah pikirkan duluan, itu yang buat kita itu tidak akan maju-maju. Makanya hidup kita itu harus berkomitmen, harus punya komitmen. Terus serius, saya itu sangat bangga sekali, saya bersyukur sekali itu videonya saya kemarin itu seviral itu, terus banyak sekali yang berbangga hati, terharu dengan saya begitu, dengan jalan cerita hidupnya saya seperti itu. Apapun itu biar sudah jadi jadi kenangan buat saya kan. Sekarang kan saya sudah selesai begitu. Jadi kalau misalnya ada yang chatting itu jangan buat saya tambah menangis lagi. Karena apa yang saya lakukan itu saya sudah lakukan dengan ikhlas, dengan semangat, dengan gigih, saya ikhlas semuanya. Makanya jangan gengsi, apalagi dari tempatnya kita itu kadang suka gengsi. Terus kan soalnya saya pernah ini saya masih ingat ya, pokoknya biarlah. Pokoknya kalau misalkan teman kita itu mencoba untuk berpikir positif terhadap orang lain begitu, itu perlu. Memang luar biasa sekali kasih Tuhan buat saya itu. Saya kalau misalkan mau cerita kisah hidup saya itu dari 2013 saya berkomitmen itu, saya ingin merubah diri saya sendiri itu dari 2013 sampai sekarang itu terlalu banyak sekali cobaan yang saya dapat begitu.
Tapi karena saya yakin masa depan itu sungguh ada. Saya itu selalu yakin masa depan itu sungguh ada. Saya berpegang sama itu. Saya bukan cuma percaya akan hal itu, saking karena saya percaya masa depan itu selalu ada, saya berusaha begitu. Bukan cuma omong doang, bukan cuma percaya. Kadang dari kita itu begitu, hanya bisa berbicara tapi untuk melangkah itu susah sekali. Terus saya mau berpesan buat saudara-saudara saya begitu yang macam di tanah rantau begitu. Ini pengalaman ini pengalaman yang saya pernah rasakan. Kadang kita itu kayak ada orang yang merasa dia itu, saya anak orang kaya begitu. Saya anak orang kaya, macam datang ke sini, datang merantau, selalu berkata saya anak orang kaya. Saya cuma mau berpesan sama kalian, sekaya apapun kalian di tanah kelahiran kalian di sana, kalau kalian datang di sini merantau, cobalah untuk jangan bawa sifat seperti itu ke tanah rantau. Itu kayak menyombongkan diri seperti itu, karena sama saja begitu. Sekalipun kamu kaya, kamu minta uang detik ini pun sama orang tuamu, pasti orang tuamu juga masih mikir kan, masih tunggu dulu. Dan kalian tidak pernah tahu cara orang tua kalian itu cari uang di sana itu seperti apa, kan tidak tahu. Kadang ada terlalu banyak sekali yang mendoakan itu, karena kalau misalkan kita omong itu keluarkan kata-kata yang baik. Saya pernah ini bercanda dengan anak bosnya saya, saking karena saya belum selesai kuliah waktu itu. Anak majikan saya ini kita bercanda begitu, kamu ini benar dah bisa selesai tidak ini begitu. Dan saya pernah mengatakan, saya pasti selesaikan ini kuliah saya kok, nanti lihat aja. Tiba-tiba saya keluar di koran bagaimana begitu. Dan ternyata itu dulu saya omong begitu, ternyata pas kemarin saya keluar di koran itu kayak, aduh Tuhan, saya pernah ucapin ini begitu, dan ternyata sekarang benar-benar ya saya keluar di koran begitu. Saya terharu sendiri, bangga juga, senang juga. Tapi ini semua berkat dari alma mater saya, Unitomo. Ini berkat dari dosen-dosen tercinta saya. Aduh, karena kalau misalkan bukan mereka yang mengangkat kisah saya ini, tidak mungkin sejauh ini bisa menginspirasi orang lain. Karena selama ini saya hanya tertutup. Biasanya saya di Facebook hanya kasih kata-kata yang kayak kata-kata penguat, kata-kata motivasi saja begitu. Tapi tidak sedetail itu saya menceritakan kisah saya dari awal saya menjalani hidup saya seperti apa. Itu saya tidak pernah menceritakan itu begitu. Tapi sebenarnya di Facebook itu dari dulu itu saya sudah menjelaskan kalau saya ini kuliah sambil kerja, dan kerjaan saya sebagai asisten rumah tangga itu begitu. Cuman kan orang-orang, saudara-saudara saya, maksudnya adik-adik saya itu, teman-teman di Facebook tidak terlalu melihat itu begitu. Mungkin karena saya belum viral kali ya, jadi belum terlalu dipandang, mungkin belum terlalu dilihat. Sisi positif dari apa yang selalu saya muat itu belum dilihat. Semua itu berawal dari dosen tercinta saya, Bapak Ibu dosen FKIP Unitomo, luar biasa. Mereka lah yang paling pertama yang mengangkat kisah saya ini. Pertama itu mereka bertanya kepada saya ceritanya seperti apa. Mungkin mereka merasa terharu dengan kisah saya. Akhirnya berproses sampailah ke Ibu Rektor, dan ya seperti itulah pokoknya. Jadi kisah saya itu bisa diangkat itu dimulai dari dosen-dosen, Bapak Ibu dosennya saya FKIP. Setelah itu baru saya tahu dari ini pas yang wisudanya itu, wisudanya itu Ibu Rektornya omong itu, jadi langsung ya sedikit kayak terenyuh. Ya, saya tidak kaget karena sebelum acara wisudanya besoknya itu pas malam hari ini
acara yudisium itu sudah diangkat juga cerita saya begitu, sudah diceritakan di depan, saya sempat maju di depan. Jadi saya sudah berpikir dari situ, apa besok pada saat wisuda kisah saya ini dibicarakan lagi apa tidak begitu. Cuman apa masih antara iya dan tidaknya ini begitu. Jadi pada saat yang acara wisuda Bu Rektornya omong itu kayak sebenarnya itu di saat saya masuk di ruangan tempat wisuda itu sudah kayak deg-degan. Saya bilang, "Ih Tuhan, saya benar-benar ini, saya benar-benar wisuda ini atau tidak?" Saking karena kaget begitu, kayak saya lihat dari perjalanan hidupnya saya begitu tuh. Saya di dalam itu makanya saya tidak ada foto wisuda itu, saking karena saya itu sedih terus. Saya sedih pertama saya masuk di ruang itu sudah sedih. Jadi kan saya menangis terus kan. Make upnya kemana-mana ini gara-gara air matanya. Akhirnya make upnya ini apa namanya ini? Apa mak? Kalau misalkan make upnya ini apa saya? Iya maksudnya kalau kena air mata tidak beraturan. Luntur. Luntur begitu. Jadi saya tidak ada foto itu. Walaupun saudara sampai minta foto, saya tidak ada foto. Jadi saking karena selama ini yang merasakan diri saya sendiri. Ya pas saya masuk di dalam itu saat saya duduk saya cari nomor kursinya saya itu, kan saya telat masuk juga. Saya cari nomor kursinya saya duduk itu, saya berdoa itu sampai, Tuhan saya benar-benar sudah hari ini ya Tuhan, saya begitu bilang, ucap syukur sama Tuhan itu kayak benar-benar kayak saya mimpi begitu. Karena antara saya selesaikan kuliah itu terlalu banyak cobaan buat saya tuh, bukan saya sampai yakin dan tidaknya itu masih antaranya itu luar biasa betul. Pokoknya luar biasa sekali kasih Tuhan di dalam hidupnya saya. Sekalipun banyak cobaan, tapi saya percaya dan yakin setiap apa yang Tuhan berikan, cobaan apapun yang Tuhan berikan itu pasti selalu ada ada hikmah, ada terus di balik cobaan itu kan pasti ada hikmahnya. Terus seberat apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Sama dengan kalau misalkan seorang guru memberikan kita itu soal, tidak ada soal yang tidak ada jawabannya, iya kan? Pasti seorang guru memberikan kita soal itu yang ada jawabannya gitu. Sama dengan Tuhan juga, dia memberikan cobaan kita. Saya yakin Tuhan itu memilih saya yakin karena Tuhan tahu saya adalah anak yang bisa, anak yang kuat, anak yang sanggup menerima semuanya, dan saya bisa menyelesaikan semuanya itu. Sekalipun berbagai banyak cobaan yang saya hadapi, saya menangis, saya mengeluh. Tapi ingat, saya mengeluh tapi saya tidak terlena loh dengan mengeluh. Saya itu salah satu anak yang seperti itu. Kayak ada masalah saya mengeluh, saat itu saya mengeluh, tapi saya bangkit lagi begitu. Makanya ini yang saya mau berbagi sama kalian, sama saudara-saudara, adik-adik saya itu, jangan terlalu banyak mengeluh. Apalagi hanya mengeluh tapi berdiam diri itu sama saja. Kalian kasih habis air mata, kalian kasih habis pikiran kalian kan cuma berpikir, cuma mengeluh. Seperti apa sudah ini, bagaimana begitu. Kadang orang terbawa dengan itu, diam terus saja. Sedihlah. Tapi intinya dari kisah saya ini, saya senang sekali, banyak yang terinspirasi dengan kisah saya, sumpah. Saya benar-benar bangga itu. Ternyata saya masih bisa memberikan sedikit dari pengalaman saya ini, bisa menginspirasi orang lain. Makanya jangan malu. Saya tidak pernah malu. Siapapun yang bertanya, kamu ini apa, kerja sambil kuliah? Iya. Kerja di mana? Ya kerja di rumah tangga. Kok tidak malu? Ngapain malu? Kalian kalau misalkan, maka saya selalu pilih teman itu. Kalau misalkan kalian teman yang baik atau orang yang baik, kalian beranggapan saya orang yang baik, kalian harus bisa menerima teman kalian dengan apa adanya dong.
hanya karena dia bekerja sebagai ART atau apalah, kadang kalian suka ini. Tapi ya sudahlah, saya mah santai saja. Ada teman baik tidak juga tidak apa-apa, karena saya tahu kebahagiaan dan masa depan itu kan saya sendiri yang tentukan. Maaf, begitu. Tapi dari tadi ini saya omong kayak tidak tertata ya, suka ini. Mending saya ini dulu. Salut. Halo Kak Grace, luar biasa. Ya, ada sama Kak Dudi tadi, saya tidak sapai. Halo, halo Mam Ingrid, saya tanda ini rambut dekir Mam Ingrid. Selamat malam Kak Apu, selamat malam. Selamat malam buat semuanya. Nining, mantap kakak, makasih. Oh ya, saya mau ini apa, mau kasih tahu itu kan yang di keterangan yang link yang kamu salin itu deh, kan kayak di bawahnya itu kata Pak Hatip itu kan dosen pembimbing saya. Kata Pak Hatip itu, kata Pak Hatip batas di situ tapi tidak ada kata-katanya. Itu jangan, itu tidak nyambung, ambigu jadinya, gantung gitu loh keterangannya. Jadi orang kayak kata Pak Hatip, katanya apa? Tidak ada di keterangan situ, mending dihapus saja bagian itu. Sampai yang titik apa itu batas di situ saja. Kalau misalkan semua keterangan yang dari link itu tidak bisa ada sampai titik situ sampai situ. Biar orang baca itu ini nyambung begitu tuh. Orang kadang kan sama kalau kita tulis sesuatu kan kita harus buat kata-katanya biar nyambung, terus enak dibaca, biar yang pembaca ini jadi nyaman. Ya, udah. Selamat malam dah.